Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfikun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wabnis sabil. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Balik lagi di podcast aku, Ovi Samsia. Nah, Masya Allah tabarakallah ya. Makasih buat kalian yang masih tetap setia nontonin video-videoku. Ya meskipun beberapa waktu ini aku bisanya masih dengan podcastku kayak gitu ya. Masih belum ada kesempatan on cam, tapi insya Allah kedepannya aku bakal usahain. Nah, kali ini aku bakal ngejawabin pertanyaan dari salah satu subscriber ya tentang sedekah subuh. Dan salah satu pertanyaannya adalah, boleh nggak sih Kak hasil sedekah subuh yang sudah kita kumpulin setiap hari itu dikasihkan ke orang tua kita kayak gitu. Nah, sebenarnya memang belum ada penjelasan detailnya tentang ini, meskipun aku cari-cari ya dari ceramah dari almarhum Syekh Ali Jaber sendiri atau dari ustadz-ustadz yang lain, memang belum ada penjelasannya yang benar-benar detail kayak gitu. Cuman di sini aku bakal ambil contoh dari sedekah pada umumnya. Dan jawabannya boleh ya teman-teman, selama orang tua kita itu adalah orang tua yang bisa dikategorikan masih membutuhkan kayak gitu ya. Karena sedekah yang terbaik itu adalah sedekah kepada keluarga kita, termasuk orang tua kita sendiri. Dan bisa kalian juga lihat ya dari ceramah-ceramah ustadz yang lain, apa yang kita berikan ke orang tua itu juga termasuk dalam sedekah. Apalagi nih ya kita kayak gitu ya sebagai anak yang baru belajar bekerja, mungkin ya buat adik-adik yang baru lulus SMA terus baru dapat kerjaan kayak gitu, terus apa ya, intinya masih belum banyak lah penghasilannya, terus kepingin sedekah subuh tapi di lain sisi pingin juga ngasih ke orang tua kayak gitu. Nah, solusinya gimana? Ya udah, kalian tetap aja sedekah subuh dan hasilnya itu bisa dikasihkan ke orang tua. Selain kalian dapat keutamaan dari sedekah subuh, kalian juga dapat keutamaan sedekah ke orang tua kayak gitu ya. Jadi double. Misal lagi nih, Kak, aku tuh biasanya ngasih ke orang tua setiap bulannya tuh di awal bulan, misal langsung 500.000 atau 300.000 kayak gitu. Itu gimana Kak caranya biar aku bisa dapat dua keutamaan kayak gitu ya. Maksudnya keutamaan dari sedekah subuh sendiri sama keutamaan sedekah ke orang tua. Jadi caranya seperti ini teman-teman. Aku pernah dengerin ceramah juga dari dari Kang Dewa ya, mentor aku. Nah, beliau itu pernah bilang kalau seandainya kalian mau sedekah, mau dapat keutamaan sedekah subuh dan keutamaan sedekah, jadi caranya gini, misal kalian setiap bulannya ngasih 300.000. Nah, kalian pecah aja uang 300.000 itu jadi 10 ribuan. Nah, setiap pagi uang 10.000 itu kalian masukkan ke celengan sedekah kalian kayak gitu. Nanti di awal bulan atau di akhir bulan kalian bisa kasihkan ke orang tua. Seperti itu. Beda lagi ya kasusnya kalau seandainya ada yang tanya, Kak, sedekah yang udah kita kumpulkan, sedekah subuh yang udah kita kumpulkan, kalau seandainya kita dibuat bayar hutang, boleh atau enggak kayak gitu ya. Nah, itu yang nggak boleh ya teman-teman, soalnya kalau sedekah ya sedekah, bayar hutang ya bayar hutang, jadi jangan dicampur adukan. Apalagi kalau hasil sedekah subuhnya kalian gunain untuk keperluan kamu sendiri kayak gitu, misal beli baju lah, beli tas atau sepatu kayak gitu, itu malah nggak boleh. Itu mah namanya bukan sedekah subuh ya, tapi nabung buat diri sendiri kayak gitu. Tambah yakin aku bakal ngasih tahu ayat Al-Quran ya yang membahas tentang ini, kalau sedekah itu bisa dikasihkan ke orang tua. Jadi ini
murni, bukan dari aku yang ngarang, bukan dari nabi, bukan rasul juga, bukan dari ustadz juga yang ngarang, karena ini memang benar-benar dari Allah langsung, karena sudah dijelaskan ya di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 215 dan bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wabnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Yang artinya harta apa aja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang ada dalam perjalanan. Dan kebaikan apa aja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Kalau pingin lebih bagus lagi ya untuk sedekah subuh ini, misal nih kalian punya uangnya itu sedekah subuhnya dapat 400. Nah, bisa tuh ya 300-nya kalian kasihkan ke orang tua, terus sisanya bisa dikasihkan ke orang lain yang membutuhkan kayak gitu. Jadi imbang kayak gitu ya, 70% buat orang tua, 30% untuk orang lain. Kalau misal kalian pingin ngasihnya juga ke orang lain, tapi kalau semuanya full mau dikasihkan ke orang tua juga nggak masalah. Kalian juga bisa cari-cari ya referensi dari ustadz-ustadz lain. Aku nggak pernah nemuin yang namanya ceramah sedekah nggak boleh dikasihkan ke orang tua. Semuanya boleh, karena memang sedekah itu kan ada urut-urutannya kayak gitu loh teman-teman. Jadi siapa sih yang berhak menerima sedekah dari kita itu bisa kalian lihat dari level-levelnya. Yang kalau level atas yang setauku itu orang tua, memang setelah itu baru keluarga dekat. Setelah itu kalau memang keluarga dekat kita udah bisa dibilang mapan gitu ya, gak membutuhkan sedekah kita, baru kita bisa kasihkan ke orang lain, misal anak yatim, terus tetangga-tetangga kita yang membutuhkan mungkin, atau teman-teman kita yang membutuhkan, dan yang lain-lain. Kemarin aku juga sempat baca sih di grup Telegram ada yang bilang sedekah itu ya harus ke orang lain, bukan ke orang tua, karena yang namanya kita ngasih ke orang tua itu wajib, bukan sedekah kayak gitu ya. Yaps, aku salut banget sih buat kalian yang punya prinsip sedekah ke orang tua itu adalah kewajiban, bukan pilihan. Karena di luar sana banyak banget malah orang-orang yang bisa sedekah ke orang lain, tapi sedekah ke orang tuanya nggak bisa kayak gitu ya. Bisa ngasih ke orang lain, misal ke panti asuhan mungkin ya berjuta-juta, tapi ke orang tua, kebutuhan orang tua atau sedekahnya ke orang tua itu nggak dipenuhi kayak gitu loh teman-teman. Jadi buat kalian yang masih bingung, Kak boleh nggak sih kasih ke orang tua kayak gitu? Nggak apa-apa, kalian kasih ke orang tua kalian. Kalau seandainya memang mau dapat keutamaan sedekah subuh sama sedekah ke orang tua, ya ikutin aja caraku yang tadi yang udah aku jelaskan di depan. Jadi semoga ya dengan adanya penjelasan tentang sedekah subuh ini, kalian yang selama ini belum pernah ngasih ke orang tua kayak gitu ya, terus kalian riado sedekah subuh, akhirnya bisa ngasih ke orang tua. Insya Allah itu adem banget buat orang tua kita kayak gitu. Secara nggak langsung kita melatih mental kita gimana caranya kita punya kewajiban juga untuk memenuhi kebutuhan orang tua ya, meskipun dengan cara jalan sedekah subuh. Oh ya, satu lagi nih, ada yang kemarin tanya, Kak gimana sih caranya sedekah subuh, padahal aku ini kan masih pelajar kayak gitu ya, nggak bisa menghasilkan uang sama sekali, belum bisa ngasih ke orang tua, jangankan sedekah kebutuhanku aja masih dikasih ya, maksudnya dijamin sama orang tua lah kayak gitu. Cara sedekah subuh tuh nggak harus dengan uang ya teman-teman. Kalau memang benar-benar urgent, memang kalian itu belum bisa lah istilahnya bersedekah dengan uang. Caranya gampang, kalian bisa sedekah dengan hal-hal yang kecil, misal ngasih makan kucing kayak gitu ya, seperti yang aku jelaskan juga di video sebelumnya. Kalau seandainya memang nggak ada, maksudnya nggak
nggak punya peliharaan kucing, entah itu burung lah, kelinci atau apa, kalian bisa nih setelah sholat subuh berjamaah di masjid kayak gitu ya, kalian keluar bawa gula secukupnya, misal 1 genggam lah, kalau enggak 1 sendok deh, terus kalian taburin di depan rumah kayak gitu ya, di sekitar rumah, biar nanti dimakan sama semut-semut kayak gitu. Nah itu juga sedekah subuh loh teman-teman, kalian ngasih makan makhluknya Allah yang lain, jadi nggak harus dengan uang. Atau bisa juga nih kalian taruh aja makanan kayak nasi sama ikan gitu ya di depan rumah, pasti kan nanti ada kucing liar yang datang kayak gitu, terus bisa makan sedekah kalian itu, sedekah ikan sama nasi yang udah kalian taruh di depan. Dan tipsnya lagi, jangan terlalu banyak mikir, udah lakuin aja. Kalau pingin sedekah subuh, lakuin langsung, jangan tunda. Kalau ditunda-tunda malah nggak jadi kayak gitu loh teman-teman. Nah itu dia tadi podcastnya kali ini, semoga ini ngejawab pertanyaan kamu tentang sedekah subuh dan jadiin juga motivasi ya buat Riyadhah sedekah subuh ke depannya. Dan jangan lupa juga like, comment, subscribe video ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.